Halo, selamat pagi, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aba ya Bapa, terima kasih sudah memberikan kasih karunia-Mu hingga hari ini. Terima kasih sudah memampukan kami bangun tepat waktu hingga kami dapat berkumpul bersama dalam saat teduh pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk nafas hidup, tubuh yang sehat. Berkat kebaikan-Mu, kami hidup tanpa kekurangan hingga hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu baik. Engkau menjaga, memelihara, dan selalu ada. Kami bersyukur Engkau begitu murah hati hingga hari ini. Terima kasih untuk setiap detail kecil hidup kami. Mampukan kami untuk selalu sadar dan bersyukur. Mampukan kami memiliki hati seperti Abraham, yang percaya kepadamu dalam situasi apapun, yang tetap berharap kepadamu di saat tidak ada lagi harapan yang mungkin bagi logika manusia. Mampukan kami mencintai Engkau tanpa batas, Tuhan, dengan iman, juga perbuatan nyata, membalas apa yang telah Engkau berikan. Kami mau berdoa kepadamu, Bapa. Kami mau menyanyi. Kami mau mendengarkan Engkau. Lengkapi dan persenjatai pelayan-pelayan-Mu, baik yang bertugas pagi ini, maupun yang sedang mempersiapkan diri bertugas esok dan kemudian hari. Biar namamu yang semakin kami muliakan, biar kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Bapa, ya Bapa, terima kasih. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam saat teduh untuk memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya. Dalam Mazmur 33 ayat 12, firman Tuhan bersabda, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri." Kita bersyukur kalau Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alatnya. Kita mau jadikan tubuh kita bait sucinya yang kudus. Kita mau menjadikan kita sebagai mezbah doa bagi keselamatan bangsa kita dan juga keluarga kita. Mari saat ini kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku dan bersyukur untuk perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa ku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa ku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerjaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Benar ya Tuhan, jadikanlah kami selalu mezbah doa, bukan hanya bagi keselamatan bangsa kami, tetapi mula-mula bagi keselamatan keluarga kami. Betapa kami sangat bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memilih kami sebelum dunia ini dibentuk. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitu juga jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau Tuhan, dalam hidup kami, Engkau segalanya bagi kehidupan kami. Kami rindu untuk selalu dapat memuji nama-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menaikkan pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, oh Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Semuanya bagi kami. Kau segala-galanya. Engkau segalanya Terima kasih Tuhan.
Ira karana marakara santa marakara Ira karana marakara Ira karana marakara santa Ira karana santa Ira karana marakara santa Ira karana marakara santa Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Tina, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan pagi ini diambil dari Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumah Bapakku disebut rumah doa bagi semua bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Poin pertama tentang Yesus menyucikan bait Allah. Di sini kita bisa melihat sisi lain dari Tuhan Yesus. Ini satu-satunya perikop di Perjanjian Baru yang menyatakan Tuhan Yesus pun sama seperti kita manusia yang bisa marah. Ketika Bapanya di surga tidak dihormati secara pantas. Pada kenyataannya, Tuhan Yesus sama seperti kita. Dia bisa mengalami perasaan-perasaan yang kita alami, seperti rasa sedih, bela rasa, rasa takut, rasa kagum, bahkan rasa marah sekalipun. Yesus mengenal dan mengalami semua itu di dalam kehidupannya di dunia ini. Lewat putranya yang diutus menjadi manusia, Allah mampu merasakan segala perasaan dan emosi kita sebagai manusia. Perasaan-perasaan seperti ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, sehingga Allah kita adalah Allah yang peduli. Karena lewat Tuhan Yesus, Allah mampu merasakan semua perasaan kita sebagai manusia. Pada zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus hidup, yaitu 2000 tahun yang lalu, bait Allah adalah tempat ibadah bagi umat Yahudi. Bangunan suci yang bisa dilihat dan berwujud, yang sampai saat ini belum dibangun kembali. Tetapi bagi kita umat Kristen, dengan hadirnya Tuhan Yesus, bait Allah bukan hanya dimaknai sebagai bangunan saja. Jiwa dan tubuh kita adalah bait Allah juga, yang harus kita jaga kesuciannya dan kebersihannya. Bahkan seluruh anggota tubuh kita adalah bagian dari bait Allah itu sendiri. Di dalam Perjanjian Lama tertulis di Amsal 4 ayat 23,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tertulis pula di Perjanjian Baru 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita sebagai umat Kristus harus senantiasa menjaga pikiran, hati, perbuatan kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa dikatakan kita harus waspada? Karena dari situ biasanya iblis akan menyerang kita, terlebih lewat pikiran-pikiran kita. Pikiran kita yang dikuasai dengan keinginan-keinginan duniawi adalah salah satu sarana terbaik bagi iblis untuk menjerumuskan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Baik itu dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa keserakahan, dan dosa-dosa lain. Dari dosa-dosa itu akan membuat kita terpisah dari Allah. Poin kedua yang bisa kita ambil dari Injil ini adalah di Markus 11 ayat 20 sampai 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabai, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan diperkatakannya adalah firman. Ini diteguhkan oleh Rasul Yohanes dan bisa kita baca di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita bisa mengambil pemikiran bahwa kenyataan harus tunduk pada firman. Kenyataan harus tunduk pada firman. Karena pohon ara di perikop ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan firman itu pun digenapi. Pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Di dalam kehidupan, terkadang tidak semua pengharapan kita dapat terwujud atau dikabulkan. Malahan kadang-kadang hal yang tidak kita ingini, yang tidak kita kehendaki, terjadi dalam kehidupan kita. Ketika masa-masa berat itu datang, apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan, atau kita malah meninggalkan Tuhan? Saudara-saudara terkasih, mari kita simpan ini di dalam hati kita. Kenyataan harus tunduk pada firman. Ketika kita ada di masa-masa sulit, mari kita pegang firman ini. Di Yeremia 29 ayat 11 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Mungkin persoalan kita saat ini belum selesai, pasangan dan anak kita belum berubah, finansial kita belum membaik, dan kesehatan kita belum dipulihkan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita yakini dan kita amini bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Rancangan yang penuh damai sukacita. Dan ikut Tuhan, pastilah happy ending. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita doa penutup bersama-sama. Ya Bapa, kami mau bersyukur kalau pagi ini diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah, serta mengalami urapan-Mu di dalam saat teduh ini. Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu.
Kami bersyukur juga ya Bapa untuk firman dan renungan yang dibawakan oleh saudari kami Tina. Betapa Engkau menginginkan kami ini menjadi kudus, menjaga tubuh, menjaga jiwa, menjaga hati, pikiran, agar tetap kudus. Karena kami adalah bait-Mu. Kami juga bersyukur untuk nasihat-Mu melalui renungan Tina bahwa kenyataan harus tunduk kepada firman. Mampukan kami, ya Bapa, untuk setia memegang janji-Mu dan percaya pada firman bahwa rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk komunitas ini dan orang-orang yang Engkau hantarkan ke dalamnya, di mana kami boleh menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara satu sama lain. Berkatilah komunitas ini ya Bapa, agar selalu hidup, tumbuh, dan menjadi wadah bagi kami semua untuk berkembang, bertumbuh di dalam iman yang benar kepadamu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk kami semua yang Engkau pilih, Engkau utus menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalamnya, agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa kasih-Mu, mewartakan Engkau kepada sesama kami, kepada banyak orang. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa, untuk Bapak Paulus dan Ibu Vila di dalam segala tugas-tugas pelayanannya. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai mereka dengan tanda-tanda kehadiran-Mu, dan banyak jiwa boleh dibawa datang kepadamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang sedang menjalani retret pribadi. Mohon berkat-Mu Bapa, kekuatan Kau berikan kepada kami yang sedang menjalani retret pribadi ini, agar kami dapat menemukan jalan kembali kepada hati-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk acara Komsel nanti malam. Kiranya Engkau memberikan kami rahmat dan kesempatan untuk dapat hadir di dalam acara Komsel ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk seluruh rangkaian acara ini. Engkau beri kelancaran, Engkau berkati seluruh perangkat yang terpasang, link Zoom yang kami gunakan ya Bapa. Engkau berkati, dan biarlah di dalam Komsel ini kami juga boleh bertumbuh di dalam iman, berkati Bapak Paulus dan Bu Vila yang akan membawakannya. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami di pagi hari. Kami percaya Engkau mendengarkan dan Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.